Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas Hikam 217, atau kalau pada kitab terjemahan panjenengan itu Hikam ke-60. Okay. Al-waridu ya'ti min hadrati kohal. (61) apa 62? Al-waridu ya'ti min hadrati kohar. Niku pertemuan yang lalu. Dereng atau siapa yang kemarin yang 60 nih? Al-waridu ya'ti. Oh, niki dereng nggih. Nggih dereng, kenapa? Sampai 60. Oh, nggih. Nggih. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas Hikam 216. Okay. Berarti untuk terjemahan panjenengan 61 yaitu mata waradatil waridatul ilahiyah hadamatil awaida alaika inna al-muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Jadi ketika waridat atau limpahan karunia, entah itu berupa ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan langsung tanpa melalui perantara, langsung ke dalam hati seorang hamba. Apabila limpahan itu datang kepadamu, maka akan meruntuhkan atau akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Kemudian beliau mengambil satu syahid dari ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk kepada sebuah kota, maka mereka akan menghancurkannya. Artinya ini menjadi satu isyarat bahwa kekuatan waridat, limpahan anugerah, limpahan ilmu yang Allah hujankan ke dalam hati seorang hamba, itu akan memiliki kekuatan. Ketika masuk kepada sebuah kota, maka akan menghancurkan yang ada di dalamnya. Maka begitu juga apabila raja yang berupa kekuatan limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu masuk ke dalam hati, maka akan menghancurkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam hati itu. Sehingga akan merubah tatanan kehidupan dari yang sebelumnya orang yang rusak misalnya, yang sebelumnya orang jahat, sebelumnya orang buruk. Maka dengan masuknya waridat atau dengan masuknya ilmu-ilmu yang Allah hujamkan ke dalam hati itu akan mampu memberi kekuatan untuk merubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya pun, sekarang kita lanjutkan pada Hikam 217 atau dengan terjemahannya itu Hikam 62. Qala radhiyallahu anhu, al-waridu ya'ti min hadrati qahar. Di ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaghah. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Al-waridu
utawi waridat. Al-waridu utawi warid atau limpahan karunia atau ilmu. Iku yakti teko apa warid. Limpahan karunia atau ilmu waridat itu datang min hadrati qaharin saking ngersane pangeran kang moho ngalahake. Limpahan karunia, limpahan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu datang dari zat yang maha mengalahkan. Li ajli dzalika krono mengkono yakti min hadrati qahar. Oleh karena ilmu-ilmu atau limpahan karunia itu datang dari sisi zat yang maha mengalahkan, maka la yusadimuhu syai'un, la yusadimuhu syai'un, la yusadimu ora ngalang-ngalangi hu ing warid apa syai'un suwici-wici illa damaghahu kejaba angin bakal ngancurake opo warid ing syai. Bal nakdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bal nakdhifu balik nyampaake sapa kita bil haqqi kelawan kelawan perkara hak alal batili ing atase perkara kang batil. Fayadmaghuhu mongko nyirnaake apa al haq ing batil. Fa idza huwa zahik, fa idza huwa mongko utawi al haq, fa idza huwa mongko utawi batil iku zahikun kang sirno, iku zahikun kang sirno. Limpahan karunia itu datang berasal dari zat yang maha mengalahkan. Maha mengalahkan, tidak pernah terkalahkan. Oleh karena itu semua yang menghalangi atau yang berbenturan dengannya, dengan limpahan karunia yang datang dari zat yang maha kuat, yang maha mengalahkan, yang tidak terkalahkan oleh apapun dan siapapun, maka pasti apapun dan siapapun yang menghalanginya itu akan hancur. Ya. Kemudian beliau Ibnu Atha mengambil satu syahid dari firman Allah, bal nakdhifu bil haqqi, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, alal batil, fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Jadi diibaratkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati itu diibaratkan adalah sesuatu yang batil. Sedangkan warid yang Allah hujamkan, yang Allah berikan, yang Allah turunkan ke dalam hati itu adalah al-haq. Maka ketika al-batil, sifat-sifat buruk yang ada di dalam jiwa kita itu mencoba untuk menghalangi al-haq, maka mestilah dia akan hancur, akan binasa, akan bersih, ya, terhanyutkan, tersisihkan oleh al-haq. Nggih, monggo yang bertugas untuk membaca penjelasannya. Nanti kalau ada tambahan penjelasan, saya break, saya kode untuk berhenti sejenak untuk diberikan penjelasan. Monggo. Ada yang sampean mboten? Limpahan karunia datang dari zat yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan menguasai, karena ia datang dari zat yang maha mengalahkan dan tak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu, semua sifat buruk yang berbenturan dengannya akan hancur.
Selain itu, karunia ilahi adalah kebenaran yang datang melawan kebatilan. Kebatilan tak akan ada jika dihancurkan oleh kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Quran Surah Al-Anbiya. Jadi datangnya al-haq itu akan mampu untuk mengusir, untuk membersihkan al-batil. Jadi apa al-batil di sini dalam konteks pembahasan hikam ini? Al-batil di sini adalah sifat-sifat buruk, perangi-perangi syaitoniyah, perangi-perangi binatang buas yang ada dalam diri kita, perangai-perangai binatang ternak yang ada di dalam jiwa kita. Itu dengan datangnya al-haq, yaitu datangnya warid, itu akan dapat mengusir, membersihkan, menetralisir dari sifat-sifat tercela yang bersemayam di dalam hati kita itu. Ya pun penjelasannya cukup padat, kita lanjutkan pada hikam 218. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir wa mawjudun hadir. Kaifa kepriye bagaimana? Yahtajibu terhijab sopo al-haqqu. Kaifa kepriye ku yahtajibu terhalang sopo al-haqqu Allah, sopo al-haqqu al-haq bisyai'in kelawan suwici-wici. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu? Terhijab itu maknanya terhalang, tertutupi. Bagaimana mungkin Allah tertutupi oleh sesuatu? Ya. Walladzi yahtajibu walladzi yahtajibu walladzi lan perkara yahtajibu kang ngalang-ngalangi walladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahir walladzi yahtajibu walladzi lan perkara yahtajibu kang ngalangi bihi kelawan al-haq huwa utawi al-haq fihi ing dalem syai'iku zahirun zahir nampak wa maujudun lan hadir. Bagaimana mungkin Allah terhijab oleh sesuatu sedangkan dia tampak ada dan hadir pada sesuatu yang dijadikan hijab. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditutupi oleh apapun. Ya. Kita tidak mengenal Allah itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutupi oleh apapun. Tidak ada yang mampu menutupi Allah. Tapi kitalah, hati kitalah yang terhijab oleh nafsu kita masing-masing. Oke. Salah satu contoh, Allah dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas sekali memperkenalkan dirinya kepada kita. Apapun itu sebenarnya menjadi manifestasi Allah untuk mengenalkan dirinya. Ya. Kata Ibnu Atha dalam pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, ada 4 keadaan yang semuanya itu sebenarnya memperkenalkan kita kepada Allah. Apa 4 keadaan itu? Pertama, nikmat. Kedua, musibah. Ketiga, taat. Keempat, maksiat. Kita ini dalam 24 jam, dalam 24 jam. Ini tidak akan pernah lepas dari 4 keadaan ini. 24 jam kita ya sehari-hari menghirup udara, kita hidup, menghirup dan menghembuskan nafas. Itu dalam 24 jam kita tidak pernah lepas dari 4 keadaan ini. Kalau tidak taat, maksiat. Kalau tidak nikmat, musibah. Ulangi. Kalau tidak taat,
maksiat. Kalau tidak nikmat, musibah. Tidak ada limanya. Pasti kita tidak akan lepas dalam 24 jam dari salah satu dari 4 keadaan ini. Kalau tidak taat, maksiat. Kalau tidak nikmat, musibah. Tapi sebenarnya dari 4 keadaan ini, yang menjadi atau yang tidak mungkin kita bisa lepas sedikit pun dari salah satu keadaan dari keadaan 4 ini, sebenarnya dari 4 keadaan itu semuanya menjadi salah satu cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Okay? Ketika taat, kita sekarang duduk, ngaji, dengarkan kajian hikam, berarti kan taat. Taat itu adalah salah satu cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita taat, itu supaya kita kenal kepada Allah melalui anugerah-anugerahnya. Okay? Melalui anugerah-anugerahnya. Sehingga kita menganggap, kita menyadari bahwa oh iya saya ngaji, ya saya bisa ngaji karena kekuatan Allah. Saya bisa sholat 5 waktu, bahkan sholat malam, sholat duha, baca Quran, dan seterusnya, membantu sesama, ini adalah pertolongan Allah. Nah itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya melalui ketaatan. Jadi taat itu menjadi salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya. Okay? Allah memperkenalkan dirinya melalui ketaatan kita. Sehingga kita bisa mengenali Allah yang maha welas asih. Dengan anugerahnya menjadikan kita, memposisikan kita sebagai orang-orang yang taat. Itu ketika taat. Kemudian ketika maksiat. Ketika maksiat itu juga menjadi, ya, bisa menjadi pintu untuk mengenal Allah. Yaitu dengan cara apa? Yaitu di dalam maksiat itu menjadi pintu berkenalan dengan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha menghapus dosa, sehingga datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan untuk meminta ampunannya, meminta kasih sayangnya, meminta penutupannya, meminta belas kasihnya, dan seterusnya. Jadi maksiat pun itu bisa menjadi pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah paham. Oh, kalau begitu saya maksiat aja terus. Wah, ini sudah beda tujuan ini. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu, kalau memang maksiat menjadi pintu mengenal Allah, kalau begitu saya ingin maksiat saja sebanyak-banyaknya untuk mengenal Allah melalui maksiat saya. Itu adalah bahasa yang keluar dari orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau orang cerdas, maka justru dia akan semakin berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat itu. Adapun ketika terjatuh, nah baru di situ dia akan merasakan betul bahwa betapa dia dalam keterjatuhannya itu juga membutuhkan pertolongan Allah. Sehingga tetap kerendahan yang muncul, bukan kesombongan. Kalau dia tadi, kalau begitu saya akan berbuat maksiat sebanyak-banyaknya, toh pada akhirnya Allah juga akan mengampuni. Itu justru menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kesombongannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat. Nikmat itu juga menjadi salah satu pintu untuk mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nikmatnya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan nikmat itu kita sadar bahwasanya kita tidak punya apapun dari nikmat ini kecuali atas bantuan Allah, sehingga kita kemudian termotivasi atau terdorong untuk bersyukur. Jadi mengenal Allah dari nikmatnya adalah bersyukur. Mensyukuri nikmatnya dengan segala aplikasinya. Syukur bil lisan, ya, syukur dengan ungkapan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Okay. Syukur dengan ucapan, dapat nikmat alhamdulillah, dapat nikmat syukur pada Allah, terima kasih ya Allah. Okay. Kemudian syukur dengan perbuatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita,
sesuai dengan porsinya. Maksudnya kalau nikmatnya itu adalah nikmat berupa harta misalnya, maka nikmat atau bentuk syukur melalui perbuatan, aplikasinya adalah dengan gunakan nikmat itu di dalam taat pada Allah. Kalau misalnya nikmatnya berupa kesehatan, maka syukur bilisannya, alhamdulillah ya Allah panjenengan kula paringi sehat. Syukur bilisan. Adapun syukur dengan perbuatan, maka kesehatan, kalau konteksnya kesehatan tadi, maka kesehatan kita, kita dipun paringi sehat, dipun damel ngelampai ketaatan, dipun damel ngaos, dipun damel membantu sesama, dipun damel bungaaken manai tonggo, lan sedayanipun. Ngaten niku di antara bentuk syukur bil af'al atau dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga bentuk syukur dengan hati. Bagaimana bentuk syukur dengan hati? Bentuk syukur dengan hati itu menyadari bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah, semua yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah, bukan kemampuan kita. Ya, kalau bentuknya sehat, alhamdulillah ya Allah, ini adalah di dalam hati, dalam hati. Semua yang saya terima ini adalah anugerah Allah. Bukan karena saya menjaga kebersihan dan seterusnya, bukan. Adapun menjaga kebersihan, saya sehat, itu merupakan bentuk usaha kita sebenarnya. Bukan berarti itu yang menjadikan, yang berefek pada bahwa kita sehat karena usaha kita menjaga kebersihan. Secara manusiawi memang begitu, tapi hakikatnya enggak. Memang Allah yang memberi kita sehat. Nah, coba kalau memang menjaga kebersihan, bukan berarti arah saya menggembosi panjenengan untuk jaga kebersihan, gimbotan. Tapi ini kita ngaji, ngaji tauhid ini. Jadi artinya yang memberikan kesan bukan usaha kita, tapi Allah. Adapun kita melakukan asbab, kita ingin sehat, kita jaga kebersihan dan seterusnya. Itu bentuk usaha manusiawi, hukum sebab akibat. Tapi jangan menganggap bahwa usaha kita yang memberikan pengaruh, boten. Itu tetap adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang, saya tanya, kehidupan para sultan itu kehidupannya bersih apa kotor? Kehidupannya para sultan, raja-raja, hidupnya hidup bersih atau hidup kotor? Makanya bersih apa? Bersih. Gimana ada rumah atau istana raja atau rumah sultan itu kotor? Pasti bersih. Ya. Makanan terjamin. Tapi ada enggak raja yang sakit, sultan yang sakit? Ya ada. Nah, coba di situ. Apakah karena kehidupannya tidak hidup bersih loh? Bahkan tidak ada satupun debu nempel di mejanya atau di rumahnya, saking bersihnya. Satu hari dipel 15 kali. Ada sedikit langsung dipel, sedikit pembantunya langsung sigap untuk mengepel dan seterusnya. Tapi masih juga sakit. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa bukan karena usaha kita senantiasa bersih sehingga sehat, boten. Itu hanya bentuk usaha saja, mengambil asbab. Tapi tetap yang memberikan kesehatan itu Allah. Coba sebaliknya sekarang. Orang gila. Ya, orang gila. Orang gila itu kehidupannya kan, kehidupannya apa? Wis semrawut. Hidup di tempat sampah, hidup dengan kotor. Tapi justru yang banyak sehat itu orang gila atau orang waras? Yang banyak sehat. Orang gila itu jarang sakit. Gila. Gitu? Orang gila coba kita perhatikan. Padahal hidupnya kotor loh. Nah, bukan berarti saya mengajak panjenengan untuk gila, untuk hidup kotor, boten. Jangan salah paham, jangan dipotong. Jadi nanti kalau ada rekaman saya ini jangan dipotong. Yang ingin saya tekankan, yang ingin saya garis bawahi bahwa sebenarnya yang memberikan itu semua itu adalah Allah. Adapun kita hidup bersih, ya diperintahkan an-nadzafatu minal iman, kita dituntut untuk hidup bersih, tapi jangan ada keyakinan di dalam hati bahwa saya hidup, saya sehat karena usaha saya yang menjaga kebersihan. Oke, untuk dalam bahasa motivasi boleh-boleh saja.
Tapi kalau untuk dalam ranah keyakinan, boten. Betapa banyak orang yang hidup bersih tapi sakit justru. Ya. Dan betapa banyak orang yang hidup kotor justru sehat. Nah, itu artinya bahwa semua yang memberi itu Allah. Adapun kita wajib hidup bersih itu untuk ya karena Allah mencintai kebersihan. Akhirnya kita hidup bersih. Ngerti? Jadi ketika syukur dengan hati itu menyadari bahwa semua nikmat, entah sehat, entah harta, entah kedudukan, entah jabatan, entah ilmu, nah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa peparing saking Gusti Allah. Sehingga dengan demikian akan tidak memberikan ruang di dalam hati untuk sombong, untuk ujub, untuk dengki. Karena adanya orang ujub, sombong, itu karena merasa bahwa bahwa apa yang dia capai itu merupakan hasil dari jerih payahnya, hasil dari usahanya. Sehingga di situ kemudian memunculkan atau memberi ruang kepada penyakit-penyakit hati itu untuk bersarang di dalam hati kita sehingga menjadi kronis. Jadi dari apa tadi? Tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir, ya, nampak dalam dan hadir pada semua sesuatu itu. Dalam arti begini, ada orang sehat misalnya, maka Allah hadir di balik kesehatan kita. Maknanya Allah yang memberi kesehatan itu. Ngerti maksud? Kemudian kita ada dalam hidup sulit, Allah juga hadir di dalam kesulitan kita. Makanya Allah hadirkan. Kalau misalnya lama tidak hujan, ada sholat istisqa. Allah hadir kepada kita dalam kesulitan tidak turunnya hujan. Allah ada di situ. Ya, untuk kita. Coba kalau kita misalnya ada seorang pejabat mengatakan kepada kita, pas kita mau kunjungan ke satu kota misalnya. Saya mau ke Taiwan misalnya. Kemudian presiden di Taiwan mengatakan kepada saya, sudah Pak Abrar, nanti di Taiwan itu kalau ada apa-apa, ada. Dengan adanya pernyataan seperti itu kan saya tenang. Artinya apa? Bahwa beliau selalu ada. Ada dalam melindungi, ada dalam menolong, ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil masalul a'la. Allah itu hadir dalam segala sesuatu. Kita sulit, Allah hadir untuk kita. Selalu ada untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan. Ya. Ketika dalam keadaan sedih, Allah ada juga untuk kita, menerima semua keluh kesah kita. Lalu yang begini ini bagaimana Allah dikatakan akan terhalang oleh sesuatu apapun. Bahkan segala sesuatu itu butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dibaca penjelasannya. Nanti kalau ada yang perlu diperjelas, saya perintahkan untuk berhenti membaca. Monggo. Bagaimana mungkin Allah berhijab oleh sesuatu, sedangkan sesuatu yang menjadi hijab itu Allah tampak hadir serta bisa disaksikan oleh para pemilik mata batin. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi objek penampakan Allah menjadi hijab baginya? Keterhalangan Allah hanya terjadi bagi orang-orang yang dibutakan mata hatinya, sehingga tidak bisa melihatnya pada segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan segala sesuatu ini. Ya. Matahari sekarang bersinar cerah. Mungkin kita hanya menyaksikan mataharinya. Wah, cerah sekali matahari, indah sekali gunung-gunung, indah sekali pemandangan. Yang kita nampak itu adalah pemandangan alamnya. Ya, jarang kita nampak bahwa yang matahari yang cerah, kemudian lautan yang luas, kemudian gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Nah, kalau contoh kita jalan-jalan, kita rekreasi, ya, yang kita lihat kan keindahan alamnya, keindahan panoramanya. Tapi kalau orang khusus, itu yang disaksikan di balik indahnya panorama alam, yang mereka saksikan adalah indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya indahnya
pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang gunung yang tinggi, pemandangan yang indah, itu adakah ada dengan sendirinya atau diadakan oleh Yang Maha Indah? Itu diadakan oleh Yang Maha Indah. Sehingga kita menyaksikan kepada apa? Anugerah dari yang menampakkan. Ya. Maka tidaklah orang terhalang memandang dari anugerah Allah kecuali orang-orang yang buta mata hatinya, katakan. Ya, contoh begini, ada orang yang baik dengan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita dicukupi. Kita butuh pakaian, dicukupi. Butuh makan, dicukupi. Butuh kendaraan, bahkan dicukupi. Butuh rumah, dibangunkan. Ya, dibangunkan rumah. Ya. Kalau kita orang yang tidak cerdas, maka kita hanya melihat pada rumahnya yang dibangun. Melihat bajunya yang diberikan. Melihat kendaraannya yang dibelikan. Tapi orang-orang cerdas, boten. Orang-orang yang cerdas akan tenggelam menyaksikan kepada yang membangun, yang memberi, yang mengasih. Ngerti? Paham nggih? Jadi ketika saya misalnya saya kehidupan saya ditanggung oleh presiden misalnya, dibangunkan rumah, nggih, dibelikan mobil untuk aktivitas sehari-hari, dibelikan baju, pokoknya dicukupi kehidupan saya. Kalau saya orang tidak cerdas, maka saya hanya akan terpesona melihat indahnya rumah, indahnya baju, ya, indahnya mobil. Tapi beda dengan kalau saya cerdas, maka saya akan menyaksikan yang membangun rumah. Oh iya, ini yang membangunkan adalah presiden. Yang memberikan fasilitas semua presiden. Sehingga saya akan tenggelam di dalam menyaksikan kebaikan dari Pak Presiden. Nah, juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari tenggelam di dalam kebaikan Allah. Ya. Tenggelam di dalam kebaikan Allah. Jadi dengan begitu kita akan terus menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu nggih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yafina amahi ka fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.